Apalagi di bulan Juli hingga Agustus ini, jumlah kebakaran terus meningkat. Ya, betul. Nah, ini momen sibuk, paling sibuk karena intensitas kebakaran baik itu sampah maupun lahan meningkat di musim kemarau. Itu disebabkan oleh menumpuknya gas metana yang cepat tersulut oleh panas sehingga menimbulkan penyalaan sendiri dibandingkan dengan musim-musim penghujan atau musim normal lainnya. Wah, fiksi kondisi ini bikin damkar jadi salah satu profesi paling sibuk saat ini. Padahal jelas-jelas sirene sudah berbunyi, masih aja ada yang nyelonong, bahkan ngajak balapan. Tuh, tempo. Bentar, enek. Hambatan perjalanan itu banyak, mulai dari awal nih sebelum sampai TKP. Kita baru keluar gerbang, sudah ketemu kabel rendah, bisa kabel udara, yaitu kabel listrik, bisa kabel provider yang rendah. Nah, itu sering tersangkut di unit kami. Kemudian akses jalan sempit. Akses jalan sempit itu tantangan tersendiri bagi unit-unit kami yang memiliki dimensi besar. Selain jalan sempit, parkir liar, itu lagi. Belum parkir sembarangan. Makanya jika memiliki kendaraan harus punya garasi sehingga tidak memarkirkan kendaraan pribadinya di pinggir jalan. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, lalu di perjalanan kurangnya kesadaran terhadap prioritas kedaruratan. Mobil kami prioritas pertama Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 134 nomor pertama. Ketika kendaraan pemadam kebakaran bertugas, sirene berbunyi, udah pasti bertugas. Mohon kesadarannya untuk menepi sebentar. Hanya 5-10 detik saja menepi. Tolong beri kami jalan, karena setiap detik itu berharga bagi kami. Setiap detik itu berharga bagi masyarakat. Secara tidak langsung, pengguna jalan yang lain memberikan bantuan kepada korban yang sedang mengalami musibah kebakaran. Seperti itu. Tantangan berikutnya jelas bukan main-main, panas api. Di dalam kebakaran bangunan, suhu bisa mencapai 400 derajat Celcius atau bahkan lebih dari 1000 derajat Celcius. Lalu, apa petugas damkar nggak kepanasan karena sudah pakai baju khusus? Untuk fire jacket sendiri, berat normal bisa mencapai 5 kg. Itu berat normal kering, fire jacket dan fire trouser. Ketika kondisi basah bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Nah, itu fire jacket tersebut tidak tahan api, hanya menahan hawa panas. Kejadian waktu kecelakaan kereta di Bintaro tahun 2010-an, ketika kereta penumpang bertabrakan dengan truk tangki bahan bakar. Panas yang ditimbulkan dari tangki yang terbakar tersebut baru berjarak 15 hingga 20 meter pun sudah terasa. Nah, kulit pun teriritasi, jadi berwarna merah. Nah, baju pelindung ini memang dirancang untuk memperlambat panas menembus tubuh, tapi nggak bikin petugas kebal terhadap panas. Malahan perlengkapan tebal dan berlapis ini juga membuat panas dari dalam tubuh sulit keluar. Ditambah lagi, mereka harus terus bergerak sambil membawa peralatan. Bisa dibayangin gak tuh panasnya seperti apa? Lihat video ini pun saya merinding. Bisa menggambarkan betapa beratnya sebenarnya pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran. Ya, itulah tadi, kami tidak hanya tewas di tempat kebakaran ya, bisa juga di luar kebakaran, bahkan di sumber air pun bisa. Nah, untuk itu sih ketahanan fisik paling utama sebenarnya untuk pemadam kebakaran. Nah, untuk melawan rasa takut cukup berdoa saja sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk masalah kita bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga, itu urusan belakangan.
Karena orang rumah juga, keluarga juga tahu kita berangkat kerja juga belum tentu besok pagi bisa pulang, seperti itu. Dari zaman dahulu sampai sekarang, saya punya prinsip tugas pemadam kebakaran itu tidak hanya sebagai penyelamat, tapi mengembalikan senyum yang hilang. Pemirsa, melawan api bukan sebatas nyali para petugas. Pada akhirnya ada peran kita sebagai warga untuk mempermudah akses petugas mencapai lokasi. Udah. Geser dulu, geser yang ada apinya. Kanan. Yang ada apinya kanan. Dan ada pula tanggung jawab negara untuk memastikan damkar dibekali sarana, prasarana, serta peralatan yang aman dan memadai.